Pada hari ini kira-kira sekitar jam sebelum makan siang ya, saya sendiri dari kantor ADP Law Firm mewakili klien saya yaitu Ibu Ina Idola Rusli mengajukan cerai gugat terhadap suaminya Bapak Virgon Putra Teguh. Tertanggal nomor perkaranya adalah 1622 dan terdaftar di kepaniteraan pada tanggal 22 Mei 2023. Terkait dengan upaya hukum yang diajukan oleh klien, pada prinsipnya adalah pertama, dari proses komunikasi antara klien dan Pak Virgon itu memang Pak Virgon pernah mengatakan pertama, siapkan saja dokumen cerainya. Kemudian kedua, no way back atau tidak ada jalan kembali. Jadi pemicunya sebenarnya di Bapak Virgon nih. Nah, tapi kan tiba-tiba ada permohonan cerai talak yang sidang pertamanya adalah tanggal 17 Mei 2023 kira-kira pukul 11 siang. Sangat disayangkan pada persidangan itu Bapak Virgon melalui kuasa hukumnya yaitu Pak Sandi Arifin menyatakan secara lisan mencabut permohonan cerai talak. Konsekuensi dari pencabutan itu adalah artinya kembali kepada keadaan semula, yaitu klien saya dan Bapak Virgon sebagai suami istri dan Bapak Virgon sebagai ayah yang masih terikat perkawinan dan berhak atas ketiga anaknya. Terbukti pada tanggal 18 Mei 2023 Bapak Virgon pernah meminta klien saya untuk membawa Starla kepada dia di Gandaria City. Ketika pencabutan itu terjadi, menurut saya sangat relevan dan logis. Karena dicabut, maka Bapak Virgon bisa menjemput anaknya kapanpun. Gitu loh. Jadi dengan pencabutan ini sungguh sangat membahayakan klien saya terkait dengan pengasuhan anaknya, 3 orang anak. Kedua, dari pencabutan itu alasannya adalah ingin mendapatkan hak asuh anak secara penuh. Dari 10 putusan pengadilan, 10-10-nya mengatakan hak asuh itu di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu. Itu bunyi dari pasal 105 kompilasi hukum Islam. Dengan demikian, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, berarti ada upaya dari Bapak Virgon ya, diduga upaya untuk memisahkan antara klien saya dan ketiga anaknya. Padahal sejak tanggal 23 April 2023 Bapak Virgon pergi dari tempat kediaman tetapnya yang sekarang ditinggali oleh ketiga anaknya dan klien saya. Dengan kalimat lain, upaya hari ini adalah upaya untuk mempertahankan 3 anak ini tetap di tempat daripada klien saya. Oleh karena itu kami tidak hanya mengajukan cerai gugat, tapi juga provisi. Pertama, provisinya adalah terkait dengan meminta putusan sela kepada majelis hakim untuk memerintahkan Bapak Virgon menjauh paling sedikit 10 km dari tempat kediaman klien saya dan tempat kediaman anak-anaknya. Kedua, memerintahkan Bapak Virgon untuk tidak menjual atau mengalihkan atau menghibahkan atau mewakafkan aset-aset yang termasuk harta bersama sampai putusan ini ingkrah. Yang ketiga, kami juga meminta dalam provisi terkait dengan biaya pemeliharaan rumah, kemudian nafkah anak, kemudian nafkah yang harus tanggungnya kepada istrinya yaitu klien saya, dan juga terkait dengan royalti. Royalti ini adalah nafas kehidupan daripada Bapak Virgon, karena Bapak Virgon mendapatkan 80% daripada pendapatan royalti berdasarkan perjanjian dengan label tahun 2015. Kenapa royalti digugat? Karena termasuk harta bersama. Jadi perjanjian ini lahir setelah perkawinan.
perkawinan terjadi tahun 2014. Artinya, seluruh pendapatan ini adalah hak dari klien saya. Oleh karena itu, dalam petitum cerai gugat, kami meminta 2/3 bagian daripada royalti atau pendapatan bersih itu dipotong dengan pajak, diberikan kepada klien saya. 2/3-nya. Jadi kalau dia mendapatkan 80%, artinya 2/3 dikali 80% sama dengan hak klien saya. Tapi terserah majelis hakim bagaimana mengabulkannya. Kemudian upaya hukum hari ini juga terkait dengan nafkah hadanah dan nafkah anak. Nafkah hadanah adalah terkait dengan pemeliharaan atau biaya pemeliharaan untuk anak-anak ini, termasuk sekolah, asuransi, dan lainnya. Kemudian juga nafkah anak kami juga meminta sendiri setiap bulannya diberikan kepada anak-anak ini. Kenapa kami ajukan? Karena Bapak Virgon mengatakan dia sayang anak. Kalau dia sayang anak, dia tidak akan keberatan dengan permintaan kita. Tapi kalau dia keberatan dengan jumlahnya, berarti dia nggak sayang anak. Nah, sesimpel itu. Ya kan? Karena kalau dia lebih sayang selain anak, ya dia aja berani jujur-jujuran, kenapa sama anak nggak berani, gitu aja sih Pak Virgon dan kuasa hukumnya. Untuk yang nafkah anak itu Kak Inara minta berapa Pak per bulan? Ya, saya bacain aja ya. Jangan kaget ya rekan-rekan. Pertama, kami minta menghukum Bapak Virgon membayar nafkah hadanah untuk Lala, Ali dan Along sejumlah 50 juta rupiah setiap bulan sampai dengan mereka masing-masing genap berusia 21 tahun secara tunai dan seketika setelah perkawinan putus karena perceraian dalam putusan aku dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali. Kemudian yang kedua, menghukum Bapak Virgon membayar nafkah anak untuk Lala, Ali dan Along sejumlah 60 juta rupiah setiap bulan sampai dengan mereka masing-masing genap berusia 20 tahun secara tunai dan seketika setelah perkawinan putus karena perceraian dalam putusan aku dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding kasasi dan PK. Dan terakhir, menghukum tergugat yaitu Bapak Virgon membayar mut'ah sejumlah 10 miliar rupiah kepada klien saya secara tunai dan seketika setelah perkawinan putus karena perceraian dalam putusan aku dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding kasasi dan PK. Artinya, kenapa kami tidak mengajukan idah? Pertanyaan dong. Karena harga diri klien saya telah diinjak-injak. Idah itu kan artinya uang yang diberikan ketika klien saya memasuki masa idah. Tapi karena telah diinjak-injak harga dirinya, bahkan dipermalukan, padahal belum ada pembuktian secara putusan pidana berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang tidak bisa didakwa dan dinyatakan bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ini merupakan upaya karakter assassination atau pembunuhan karakter terhadap klien saya. Itu loh. Makanya kami ajukan secara perdata supaya putus cerai dulu dan supaya dihukum secara ekonomi lah ya, secara ekonomi supaya Bapak Virgon bisa membuktikan juga bahwa dia memang orang yang benar dan bertanggung jawab. Lagi pula, Bapak Virgon ini kan juga seorang penyanyi yang memiliki level yang berbeda dibandingkan yang lain. Termasuk juga lagu-lagunya juga sangat-sangat baik dan saya juga termasuk suka lagu beliau. Tapi ini persoalan bukan terkait dengan like or dislike, tapi ini perbuatan terkait dengan apa yang terjadi dalam perkawinan dan bagaimana konsekuensi hukumnya setelah ada upaya hukum cerai gugat ini. Untuk nilainya berapa Bang? Nilai apa? Uang yang untuk total ditotalin. Untuk anak? Kurang lebih kecil sih, cuma 110 juta per bulan aja. Untuk 3 anak? Iya. Sanggup lah. Itu udah sampai mereka usia 21 tahun. Jadi kalau ditotalin sama yang 1M apa? Oh, yang terkait dengan 10 miliar itu. Itu kan untuk klien saya. Kalau yang anak aja sekitar 110 juta per bulan. Untuk seorang Bapak Virgon ya pasti sanggup lah. Untuk 1M untuk kehidupan 10 miliar 10M untuk mut'ah. mut'ah. Iya. Oke. Bang, itu Uang penebusan ya. untuk anak itu hanya jajan sekolah, biaya pendidikan atau sudah termasuk include dengan jajan atau Sudah include, kami rincikan dalam 75 halaman ini. Untuk apa saja? Inara mau minta. ya, cerai ya kan sebelumnya. Mau minta untuk kata segitu. Ya karena berdasarkan kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan, ayah itu kan memiliki kewajiban hukum untuk memelihara ataupun memberikan nafkah terhadap anak.
selama ini kan tidak ada transparansi keuangan di antara klien saya dan Bapak Virgon. Nah, dengan ada upaya hukum ini, kami minta transparansi juga dari beliau. Kalau emang nggak sanggup 110 ya tawarkan berapa sanggupnya. Berarti belum. 10, misalnya sanggupnya 1 juta rupiah ya, buktikan 1 juta rupiah gitu loh. Berarti selama Virgon dan Inara ini tidak ada transparansi. Tidak ada transparansi. Ibarat perusahaan itu laporan keuangan tahunan tidak ada, gitu kan, tiba-tiba terblow up, print rekening koran, mutasi koran, muncul transaksi yang selain hal-hal yang tidak relevan di luar ini ya, itu kan jadi questioning untuk kita, gitu. Ini questionable sekali dan terkait dengan argumentasi beliau dan lawyernya ya buktikan saya dalam sidang pembuktian nanti. Jadi kita berbicara terkait dengan asas siapa yang mendalilkan dia wajib membuktikan. Jadi jangan omong kosong gitu. Kalau omong kosong itu jadi fitnah kan. Nah, untuk ngomongin royalti sendiri bagaimana? Dan terkait dengan royalti, pada minggu ini kami akan mengajukan ya permohonan atau gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan royalti ini. Di mana kami sudah memiliki dokumen perjanjiannya dengan pihak label, yaitu PT Digital Rantai Maya sebagai publisher daripada lagu-lagu Bapak Virgon. Kami akan ajukan di PN Niaga karena merupakan kompetensi daripada Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 terkait dengan royalti sebagai hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau dari pemberi dari penerima hak eksklusif atas ciptaan lagu tersebut. Nah, maksud daripada gugatan nanti itu lebih kepada meminta moratorium agar